Assalamualaikum Pak Isudin. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat Mas. Oke, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini di kantor Pak? Hah? Di kantor? Di rumah Pak. Oh, di rumah ya. Sama saya Kantor juga. WFH full. Ya, WFH ya, sama Pak. Bahaya Yang naik ya. Virus Delta ini cepat. Ini. Panjang sampai Baik. tanggal 26 Mas. 25. PPKM. Ya. Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Anda Titik Juliani SPD STH MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu udah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada pagi ini. Terima kasih. Ibu Tatik, mentor untuk siapa Bu ya? Untuk Bu Maria. Oh, Bu Maria ya? Ya, Mbak Maria ya? Bu Yuli Maria. Mbak Adin itu nanti majunya kapan Mbak Adin? Setelah Ibu Yuli Maria, Pak. Oke, Mbak Adin bisa live dulu ya, soalnya ini apa, satu-satu ya. Saya co-host Bapak yang bertugas merecord. Oh ya, co-hostnya bukan langsung peserta, bukan yang maju. Iya. Oh gitu, oke. Kalau teknisnya begitu silakan. Soalnya biasanya yang sudah itu bertindak selaku co-host adalah peserta yang presentasi. Jadi memang udah ditugaskan ya? Oke. Ada 2 orang dalam satu kelompok sebagai co-host. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan di tempat ini meskipun tidak tatap muka langsung untuk nanti memulai melaksanakan seminar rancangan aktualisasi insya Allah sampai dengan sore nanti. Kami perkenalkan bertindak selaku penguji adalah Bapak Dr. Isudin MPD. Beliau adalah salah satu pejabat di Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional, Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kali ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Mbak semua untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Dan secara khusus saya mengajak kita semua berdoa kepada sahabat, keluarga, teman-teman yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 ya, atau juga yang sakit-sakit lainnya untuk segera diberikan kesembuhan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Untuk semua itu kita berdoa menurut agama, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, seminar kali ini alokasi waktu bagi peserta ya, 45 menit. Dengan rincian peserta presentasi 15 menit, kemudian mentor testimoni 10 menit, dan penguji atau narasumber nanti untuk mengklarifikasi dan memberikan catatan-catatan untuk penyempurnaan lebih lanjut terhadap draft rancangan aktualisasi yang sudah disusun 15 menit. Moderator 5 menit. Baik, saya ingin menyampaikan pada Mbak Yuli Maria ya. Mbak Yuli Maria yang maju pertama soalnya ya. Nanti juga sama ya, kepada yang lain saya sampaikan juga. Termasuk Mbak Adin ya yang kebetulan membantu kita untuk co-host ya. Jadi tolong maknai seminar ini tidak hanya ujian ya.
Tidak hanya ujian, meskipun betul, karena Pak Isudin itu dibekali dengan format untuk menilai panjenengan semua. Tapi ada makna lain yang harus Anda pahami, seminar ini adalah upaya menyamakan persepsi. Persepsi siapa? Persepsi Mbak Yuli Maria selaku konseptor draft rancangan aktualisasi, persepsinya Bu Mentor, persepsi saya selaku partner diskusi panjenengan, ini bertiga mungkin sudah sama. Ya, kalau belum sama tentu kita nggak berani ajukan ini dalam seminar. Jadi persepsi kita bertiga sudah sama tentang substansi dari rancangan aktualisasi ini. Tinggal kemudian persepsi itu akan disamakan dengan Pak penguji narasumber, yaitu Pak Dr. Isudin MPD. Untuk apa? Karena gini, nanti pada saat pelaksanaan aktualisasi, panduannya adalah draft rancangan aktualisasi hasil seminar. Termasuk nanti ini menjadi instrumen ya pada saat ujian. Pada saat ujian seminar aktualisasi, maka instrumennya adalah hasil seminar yang kita sepakati hari ini. Ya, jadi nanti kenapa Pak Isudin dihadirkan? Satu, untuk mencermati lebih lanjut dari draft yang sudah ada. Ya, saya selalu mengatakan bahwa sebuah karya tulis ya, itu akan lebih bagus ketika dicermati banyak orang. Ya, karena akan banyak perspektif, akan banyak cara pandang, belum lagi kemungkinan ada kesalahan-kesalahan penulisan. Ya, bisa jadi ya, ada hal-hal yang luput dari pencermatan Mbak Yuli, saya, dan Bu Tate itu sangat mungkin. Nah, nanti Pak Isudin akan melengkapi itu. Jadi tolong tempatkan seminar kali ini dalam makna seperti itu. Oke, baik, silakan Mbak Yuli, presentasi, waktunya 15 menit. Baik Pak, terima kasih. Tolong di slideshow Mbak Yuli ya. Oke ya sudah. Monggo, Ya. Mbak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Isudin MPD selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Tati Yuliani SPD STH MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Tri Urip Waluyo Putro SOS MT selaku moderator. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya Yuli Maria, peserta Latsar CPNS golongan 3 gelombang 5 angkatan 31, nomor presensi angkatan 8, nomor presensi seminar 1. Saya bertugas sebagai guru PPKN di SMP Negeri 4 Madiun. Perkenankanlah saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKN KD 3.1 melalui Masayu, KineMaster, dan YouTube pada peserta didik kelas 8H semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Madiun. Diawali dari latar belakang pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ternyata membawa dampak bagi berbagai bidang kehidupan. Salah satunya juga berdampak pada bidang pendidikan, di mana pembelajaran yang awalnya bisa dilaksanakan dengan tatap muka, di mana siswa dan guru bisa berinteraksi secara langsung, kini hanya diperbolehkan melalui pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan menggunakan media seperti HP, PC, atau laptop yang terhubung dengan internet. Nah, pembelajaran jarak jauh itu sendiri ternyata lama-kelamaan juga menimbulkan dampak negatif, terutama kepada siswa.
yaitu siswa menjadi bosan, jenuh, dan stres karena terus berada di rumah. Kemudian motivasi belajar siswa juga menurun, yang mengakibatkan siswa menjadi malas mengikuti pembelajaran, malas mengakses LMS atau Gosites milik sekolah, dan akhirnya pembelajaran menjadi tidak maksimal, pemahaman terhadap materi menjadi tidak maksimal, dan akhirnya berdampak pada hasil belajar yang juga menjadi tidak maksimal. Nah, saya sebagai CPNS di SMP Negeri 4 Madiun berusaha untuk mengenali dan memahami secara kritis isu-isu yang terjadi yang berkaitan dengan tupoksi saya sebagai guru PPKN di SMP Negeri 4 Madiun, dan berusaha untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan isu atau masalah yang terjadi di tempat kerja. Nah, secara umum, isu yang saya temukan di SMP Negeri 4 Madiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurang optimalnya kegiatan literasi di SMP Negeri 4 Madiun selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan online sumber ilmu SMP Negeri 4 Madiun selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, yaitu kurang maksimalnya hasil belajar mata pelajaran PPKN KD 3.1 pada peserta didik kelas 8H semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Madiun. Dari ketiga isu yang saya temukan tadi, kemudian dianalisis dengan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dari ketiga isu, didapatkan 2 isu dengan skor tertinggi, yaitu isu nomor 2 dan isu nomor 3. Selanjutnya, setelah dianalisis dengan teknik APKL, kedua isu yang mendapatkan skor tertinggi tersebut kemudian dianalisis dengan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Nah, dari 2 isu yang hasil APKL, selanjutnya dianalisis dengan USG, menghasilkan 1 isu dengan skor tertinggi, yaitu isu tentang kurang maksimalnya hasil belajar mata pelajaran PPKN KD 3.1 peserta didik kelas 8H semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Madiun. Nah, dari 1 isu yang sudah ditemukan dengan skor tertinggi ini nantinya akan menjadi isu prioritas, kemudian dianalisis dengan teknik Fishbone untuk mendapatkan penyebab terjadinya isu atau masalah tersebut. Jadi tadi, seperti yang saya sebutkan, dari teknik APKL, kemudian dikerucutkan dengan teknik USG, muncul 1 isu prioritas, kemudian dianalisis menggunakan teknik Fishbone untuk menemukan penyebab dari masalah. Nah, dari isu kurang maksimalnya hasil belajar mata pelajaran PPKN KD 3.1 ditemukan beberapa penyebab. Yang pertama yaitu dari faktor manusia atau sumber daya manusia, yaitu guru di sini kurang menarik dalam menyajikan materi pembelajaran. Karena selama ini hanya mengcopy paste materi yang ada pada buku, dimasukkan ke dalam LMS atau Gosites. Nah, di situ siswa membaca materi itu. Kemudian dari faktor metode, yaitu belum dikembangkannya metode pembelajaran yang efektif dan inovatif, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Kemudian dari faktor sarana, yaitu media pembelajaran yang digunakan untuk penyampaian materi kurang menarik. Kemudian yang keempat yaitu dari faktor lingkungan, yaitu kurangnya kehadiran atau pendampingan guru selama masa pembelajaran jarak jauh. Nah, guru di sini kan tidak hanya berfungsi untuk tidak hanya bertugas mengajar, tapi juga mendampingi, memotivasi siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu diagram alur pemecahan isu. Tadi sudah ditemukan isu bahwa kurang maksimalnya hasil belajar mata pelajaran PPKN KD 3.1 peserta didik kelas 8H semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Madiun. Nah, di sini ada dasarnya, yaitu pada KD 3.1 ini ada 5 kali pertemuan atau 5 materi. Pada materi pertemuan pertama diadakan tes, ternyata dari 31 siswa kelas 8H yang lolos KKM hanya 18 siswa.
Sementara 13 siswa lainnya mendapat nilai di bawah KKM. Nah, ini perlu ditindaklanjuti karena seharusnya hasil belajar siswa kelas 8H itu bisa dimaksimalkan. Kemudian gagasan atau isu pemecahan masalahnya, gagasan pemecahan masalah atau isu, yaitu pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran PPKN, dengan menggunakan media yang dibuat dengan Masayu, yaitu media atau aplikasi KineMaster dan YouTube. Nah, kemudian unsur pendukungnya, yaitu siswa kelas 8H, seluruhnya dapat mengakses internet dengan paket data ataupun WiFi. Nah, di sini kelas 8H itu memiliki semuanya 31 siswa memiliki media alat, yaitu smartphone ataupun laptop, dan bisa mengakses secara online pembelajaran dengan internet, paket data ataupun WiFi. Jadi mudah untuk mengakses, nantinya mudah untuk mengakses video yang dibuat dengan Masayu tersebut. Kemudian capaiannya yaitu meningkatnya hasil belajar mata pelajaran PPKN kelas 8H, terutama pada KD 3.1. Kemudian tujuan kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PPKN kelas 8H pada KD 3.1. Yang kedua, menjadi guru profesional dan inovatif dengan mengembangkan keterampilan mengajar. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Aneka dan berprinsip pada kedudukan serta peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Nah, kegiatan rancangan aktualisasi itu sendiri ada 7 langkah. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua, menyusun RPP. Yang ketiga, yaitu membuat media pembelajaran berupa video. Yang keempat, yaitu menyusun tes dan angket. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, yaitu melakukan pengamatan terhadap hasil tes dan angket setelah pembelajaran dengan penggunaan media video. Dan yang ketujuh, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Dimulai dari kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Nah, di sini tahap kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor untuk memulai kegiatan aktualisasi. Mohon izin untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Nah, output dari kegiatan satu ini yaitu catatan arahan atau saran dari mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Nah, keterkaitan dengan Aneka, saya ambil salah satu contohnya, yaitu nilai akuntabilitas, yaitu kejelasan, di mana konsultasi yang dilakukan dengan mentor dapat memberikan kejelasan target kegiatan aktualisasi tersebut. Nah, itu dari kegiatan satu. Kemudian kegiatan dua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahap kegiatannya yang pertama yaitu mempersiapkan silabus. Yang kedua memperhatikan kompetensi inti atau KI. Yang ketiga memperhatikan kompetensi dasar atau KD. Kemudian yang keempat menentukan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima menentukan materi. Yang keenam menentukan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ketujuh mendiskusikan dengan mentor dan MGMPS PPKN terkait RPP yang dibuat. Nah, di sini outputnya yaitu RPP. Selanjutnya ada catatan, arahan dari mentor atau dari teman sejawat rekan MGMPS PPKN. Kemudian keterkaitan kegiatan kedua ini dengan Aneka, saya ambil salah satu contohnya yaitu nasionalisme, yaitu memohon masukan dari mentor dan dari rekan MGMPS untuk membuat RPP yang baik seperti apa dengan cara menghargai pendapat dari mentor dan rekan MGMPS PPKN. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu membuat media pembelajaran berupa video. Tahap kegiatannya yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembuatan media pembelajaran. Yang kedua menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga merancang media pembelajaran. Yang keempat, membuat media pembelajaran dengan aplikasi
KineMaster. Yang kelima, mengupload pada YouTube media pembelajaran yang telah dibuat dengan menggunakan KineMaster. Nah, output dari kegiatan 3 ini yaitu media pembelajaran berupa video. Nah, keterkaitan kegiatan 3 dengan nilai aneka, saya ambil salah satu, yaitu nilai etika publik, yaitu cermat dalam membuat video dengan menggunakan aplikasi Masayu atau KineMaster dan YouTube, sehingga berisi konten-konten yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, yaitu menyusun tes dan angket. Tahap kegiatannya yaitu memperhatikan kompetensi dasar. Yang kedua, memperhatikan indeks pencapaian kompetensi. Yang ketiga, yaitu menyusun tes. Yang keempat, yaitu memasukkan tes pada Google Form. Yang kelima, menyusun angket tentang pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang dibuat dengan Masayu atau KineMaster dan YouTube. Yang keenam, memasukkan angket ke dalam Google Form. Nah, output dari kegiatan 4 ini yaitu kisi-kisi tes, kemudian print out tes, dan angket. Nah, keterkaitan kegiatan 4 dengan nilai aneka, yaitu saya ambil salah satu contohnya, komitmen mutu, yaitu efektivitas tes dan angket yang disusun dapat digunakan dengan mudah, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan 5, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap kegiatannya yaitu melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan memberikan apresiasi, motivasi. Kemudian yang kedua, melakukan pretest yang sebelumnya diberitahukan kepada siswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan inti. Nah, di sini YouTube berperan. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan penutup. Yang kelima, membagi link post-test melalui Google Form. Dan yang keenam, membagi angket yang dibagi melalui Google Form. Nah, outputnya adalah hasil nilai pretest, hasil nilai post-test, hasil pengisian angket, dan mungkin juga nanti jurnal saat kegiatan pembelajaran. Keterkaitan dengan nilai aneka, pada kegiatan 5 ini saya ambil salah satu contohnya, yaitu anti korupsi. Di sini saya ambil nilai kerja keras, yaitu dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun, serta menggunakan media pembelajaran yang dibuat dengan Masayu, atau KineMaster dan YouTube. Kemudian selanjutnya kegiatan ke-6, yaitu melakukan pengamatan terhadap hasil tes dan angket setelah pembelajaran dengan menggunakan media video. Nah, tahap kegiatannya membandingkan hasil pretest dan hasil post-test. Yang kedua, memasukkan dalam daftar nilai. 3, menarik kesimpulan. Yang keempat, merekap hasil pengisian angket. Outputnya berupa daftar nilai, kemudian hasil pengisian angket, dan catatan kesimpulan. Keterkaitan kegiatan 6 dengan nilai aneka, saya ambil salah satu contohnya yaitu nilai etika publik, yaitu cermat dalam merekap hasil penilaian atau hasil tes dan hasil pengisian angket. Kemudian selanjutnya kegiatan yang ke-7 yaitu menyusun laporan aktualisasi. Yaitu tahap kegiatannya melaporkan hasil aktualisasi kepada mentor atau kepala sekolah, kemudian konsultasi dengan mentor terkait hasil aktualisasi dan penyusunan nanti yang terakhir yaitu penyusunan laporan aktualisasi. Nah, outputnya nanti berupa laporan aktualisasi. Keterkaitan dengan aneka pada kegiatan 7 ini, yaitu saya ambil akuntabilitas, yaitu laporan aktualisasi disusun agar dapat menunjukkan kejelasan target yang telah dicapai. Selanjutnya, ini adalah jadwal kegiatan di mana aktualisasi ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 6 pekan atau 6 minggu, dimulai dari Juli minggu ke-5 sampai dengan September minggu ke-1. Atau mulai 26 Juli 2021 sampai dengan 5 September 2021. Demikian Bapak Ibu presentasi dari rancangan seminar aktualisasi saya. Baik, terima kasih Mbak Yuli.
Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyimak bersama paparan draft rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Mbak Yuli Maria SPD. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan pada Ibu Mentor, Ibu Dr. Anda Tatik Yuliani SPD STH, untuk bisa memberikan testimoni atau kesaksian. Yang pertama, memastikan, meyakinkan pada kami bahwa gagasan dan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan tadi adalah memang sesuatu hal yang baru, yang belum pernah ada di unit kerja atau di sekolah ibu. Kemudian yang kedua, menginformasikan apakah benar kegiatan itu menjadikan merupakan pemenuhan kebutuhan ya dari masalah yang ada di unit kerja. Kemudian yang ketiga nanti adalah pernyataan dukungan, ya, dukungan mentor untuk aktualisasi dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Saya kira pada 3 poin itu testimoni bisa disampaikan. Silakan Bu Tati. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insudin MPD, yang saya hormati Bapak Tri Urip Waluyo Putro, dan juga yang saya banggakan Ibu Yuli Maria, guru SMP Negeri 4 Madiun. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kita senantiasa, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang sangat-sangat memprihatinkan ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkarya, memaksimalkan kinerja kita dengan lebih baik. Nah, pertama tadi sudah disampaikan situasi sekarang, disampaikan oleh Ibu Maria yang terkait dengan dampak dari pandemi. Nah, kami menambahkan dampak pandemi yang khususnya dirasakan dan ada di SMP 4 Kota Madiun ini, yaitu dampak pandemi yang luar biasa terkait dengan psikososial. Jadi di sini anak-anak tinggal di rumah terlalu lama dan berdampak terhadap meningkatnya stres dan sulit mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, motivasi belajar menurun. Anak sering merasa sedih karena kehilangan orang-orang yang terdekat. Kemudian anak juga mengalami gangguan tidur. Anak sulit percaya kepada orang di sekitar, dan anak tidak sabar lagi. Nah, itu tambahan dan masih ada atau dampak yang lebih dirasakan lagi khususnya di SMP 4. Jadi terkait disampaikan situasi pandemi, maka kurikulumnya pun kurikulum darurat yang dipergunakan dengan sistem pembelajaran PJJ dan BDR. Jadi BDR belajar di rumah. Nah, di sini pun PJJ merupakan hal awal karena situasi pandemi, sehingga otomatis banyaklah permasalahan-permasalahan yang dialami khususnya untuk Bapak Ibu guru. Juga kepada dampaknya ke anak-anak karena situasi pandemi menuntut pembelajaran yang harus dilewati dengan sistem PJJ atau BDR. Nah, di sini untuk permasalahan yang diangkat oleh Bu Yuli Maria memang merupakan permasalahan yang dibutuhkan. Jadi realitanya anak-anak siswa-siswa kami mengalami hal seperti itu. Jadi yang disampaikan tadi memang terjadi di SMP 4 dan diangkat oleh Bu Yuli dalam rancangan aktualisasinya ini, dan kami mendukung sepenuhnya di dalam pembimbingan, pendampingan. Saya selaku kepala sekolah di SMP 4 dan selaku mentor bisa memaksimalkan sehingga
hal yang dilakukan di dalam rancangan aktualisasi ini memang merupakan betul-betul sebagai solusi yang terbaik yang dibutuhkan oleh anak-anak kami di dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih hasilnya yang lebih baik, dan terlebih di sini kami kepada Bapak Ibu Guru senantiasa sharing briefing pada pagi hari, meskipun kita masa pandemi, kita melalui Zoom memberikan briefing yang intinya adalah kita pembelajaran di masa pandemi PJJ maupun BDR intinya adalah pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan efektif. Jadi ada goalnya dari tujuan pembelajaran juga tercapai. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu Guru dituntut kreativitasnya, inovasinya untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak kami yang mengalami permasalahan terutama di masa PJJ ini, di mana anak pengen cepat ketemu, apalagi siswa baru saja PPDB di sekolah yang baru, pengen ketemu ke teman-temannya, pengen datang ke sekolah, tetapi karena situasi wabah pandemi Corona-19 ini, COVID-19 ini tidak memungkinkan. Nah, maka dari itu di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di SMP Negeri 4 Madiun, salah satunya yang diangkat oleh Bu Yuli Maria ini, kami senantiasa sekali lagi mendukung sehingga hal ini tidak hanya akan digunakan Bu Yuli Maria selaku guru SMP 4 secara pribadi, tetapi nanti kami tindak lanjuti juga didiseminasikan ke teman-teman yang lain sehingga metode ini, media pembelajaran ini bisa juga digunakan minim di MGMPS-nya, maksimal di Bapak Ibu Guru lintas Mapel, dan kami di MKKS ada pertemuan sehingga kami sering sharing dari di SMP Kota Madiun ada SMP 1 sampai 14 sehingga kami sharing dapat digunakan untuk referensi Bapak Ibu Guru di mana kita sedang mempunyai sekolah yang harus kita ampu masing-masing sehingga hal itu merupakan dukungan, saling mendukung dengan memberikan informasi atau media pembelajaran yang merupakan solusi kebutuhan masa PJJ di era pandemi COVID-19 ini. Itu Bapak yang kami sampaikan kondisi realita di SMP 4 yang jelas kami senantiasa mendukung Bu Yuma ini sehingga itu tadi pemanfaatannya lebih bisa dimanfaatkan tidak hanya pribadi tetapi guru lain, bisa juga kita di SMP negeri maupun swasta di Kota Madiun. Itu dari kami. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Oke, baik, terima kasih Bu Tati, Bu Mentor, sudah memberikan testimoni dan beberapa catatan tadi. Baik, berikut kami persilakan Pak Dr. Isudin untuk bisa mengklarifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh penyaji, sekaligus nanti memberikan catatan untuk penyempurnaan lebih lanjut dari draft rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Triputro dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Tati dan juga teman-teman Mbak Yuli Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada dasarnya kami turut prihatin juga ya karena kondisi Madiun, Bu. Benar yang sampaikan itu teman-teman banyak yang kondisi pandemi sana, termasuk teman saya itu Wasekjen Golkar mantan, meninggal sana, menyusul orang tuanya, menyusul bapaknya, ada 3 orang di Madiun juga, Bu. Ada orang Jakarta.
Jadi hati-hati, virus Delta ini nggak mandang siapapun. Baik, ke topik kita lagi, ke latar seminar rancangan aktualisasi. Ini beruntung sekali Mbak Maria, Ibu Bapak Mentor, dapat namanya coach yang super senior, Bapak Tri Putro. Beliau ini orang hebat sekali, pemikir, kelihatan dari statementnya Pak ya, jangan dilihat dari rambutnya lah, ya kan? Oke. Statementnya baik sekali, senior beliau. Jadi tersanjung ini. Iya, jadi ini Bapak penjelasan Bu Yuli Maria ini udah perfect sekali Pak, sempurna itu. Bagus sekali, ya tetap satu kelemahan kekurangannya ada, yaitu harus jaga prokes 5M, bukan 3M lagi. Madiun sama Kudus udah parah Pak, saya kan kemarin dari Jogja sama Semarang cerita teman-teman dari driver, wah ngeri juga situ ya. Jadi hati-hati tetap. Nah, dengan model video, dan video tadi dengan YouTube itu bagus sekali. Yang penting pembelajaran itu memudahkan. Nah, sekarang kaitan dengan aneka yaitu komitmen mutu. Nah, di era pandemi ini kaitan dengan komitmen mutu ini bagaimana implementasinya dan implikasinya sehingga anak didik belajar kembali. Dan ini seminar aktualisasi ini bagus sekali, ini rancangannya bisa digetuk tularkan. Nah, dari sisi komitmen mutu lah. Aneka kan ada akuntabilitas, iya ada pastilah, nasionalisme monggo, rule of government, melibatkan Pentahelik silakan. Nah, kalau kaitan dengan komitmen mutu, tolong bisa dijelaskan Bu Yuli Maria. Terima kasih. Baik Pak, salah satu nilai dari komitmen mutu yaitu berorientasi pada mutu. Nah di sini saya berusaha menangkap isu yaitu hasil belajar siswa kelas 8H mata pelajaran PPKN menjadi tidak maksimal karena pembelajaran jarak jauh yang mungkin siswa merasa bosan, jenuh, dan stres. Nah, pada akhirnya kan mereka mengakses LMS atau Gosites, mengikuti pembelajaran itu juga tidak maksimal. Nah, saya akhirnya berpikir kalau seperti ini terus-menerus, otomatis nilai rapotnya nanti juga akan kurang maksimal. Nah, di sini saya berusaha untuk meningkatkan itu, berorientasi mutu, yaitu bahwa seorang ASN guru harus berusaha untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi di unit kerja. Salah satunya yaitu dengan berinovasi, membuat media pembelajaran berupa video, di mana orientasi saya ini yaitu orientasi mutu agar siswa-siswa dapat belajar dengan mudah, karena sekarang siswa semua memiliki HP, jaringan internet bagus, jadi kemudian familiar juga dengan YouTube, jadi dengan unsur pendukung itulah kita berusaha untuk meningkatkan mutu dari peserta didik kita agar hasil belajarnya maksimal melalui media video tersebut, Bapak. Baik, terima kasih, cukup jelas. Itu teman-teman yang kelas 7 ya, kelas 8 ya? 8, Pak. Nah, itu menggunakan LMS, Learning Management System, ngerti dia ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, bisa ya? Bisa. Karena suhu-suhu di Jakarta pun LMS pada masih bingung kan? Sederhana nggak bentuk LMS-nya? Sederhana ya? Aksesnya sederhana, Pak. Sudah ada linknya, tinggal klik seperti itu. Oh, tinggal klik ya? Ya, kayak YouTube lah. Kayak YouTube ya kliknya ya. Jangan pilih sana, pilih sini. Ya. Betul kan? Ya, yang meng-create LMS-nya siapa sih? Ini dari pihak sekolah, yaitu pihak staf Pak yang membuat LMS itu juga Gosites-nya sudah disediakan dari pihak sekolah. Maksudnya jadi siswa dari dinas Dikbud ya? Dinas Pendidikan. Sama nggak sama SMP lain maksudnya? Kalau di SMP lain itu mungkin berbeda Pak, karena kita di sini. Ya, paham. Ya, baik, saya kira cukup Pak Tri Huruf, jelas banget paparannya. Tadi saya amati cukup baik, tetap koordinasi sama mentor dan coachnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Bapak Tri Putro. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Isudin untuk klarifikasi ya dan masukannya pada Mbak Yuli Maria. Saya ucapkan selamat pada Mbak Yuli Maria SPD sudah sampai pada titik pencapaian ini. Terima kasih Pak. Dan saya selalu berpesan bahwa belajar bekerja orang dewasa itu tidak pernah berhenti pada satu titik. Begitu dia sampai pada satu titik pencapaian, dia sudah berpikir pada titik mana capaian hari ini akan ditransformasikan.
Ya, udah jelas. Ibarat roadmap-nya itu udah jelas. Tonggak berikut adalah implementasi aktualisasi. Ya, sesuai dengan jadwal. Maka silakan Mbak Yuli siapkan itu baik-baik, ya. Jadikan rancangan aktualisasi yang sudah disetujui oleh penguji ini sebagai panduan untuk Anda melangkah, dan tidak henti-hentinya untuk selalu konsultasi, mohon arahan, mohon petunjuk dari Ibu Tati selaku mentor. Ya, hanya dengan cara itu, insya Allah panjenengan bisa menjalankan aktualisasi ini dengan baik. Kepada Bu Tati, kami ucapkan terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu sudah melakukan pendampingan yang luar biasa pada Mbak Yuli. Dan Mbak Yuli ini salah satu yang paling cepat ya ngumpulin tugas ya. Jadi ya kalau nggak urutan 1, urutan 2, pasti tugasnya masuk dulu. Saya menilai itu kan kredit poin bagi saya, berarti saya kira sini ya. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 dia tugas-tugas selalu masuk. Ya. Oke, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bu. Mohon bimbingan support untuk Mbak Yuli Maria. Ya, siap Pak Tri. Oke, Bu. Oke. Mbak Yuli mungkin ada closing statement. Baik, untuk Bapak Dr. Isudin MPD, Ibu Dr. Anda Tati Juliani SPD STH MPD, juga Bapak Tri Urip Waluyo Putro SOS MT, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas bimbingan, arahan, dan sarannya. Mohon doanya semoga ke depan aktualisasi saya bisa saya laksanakan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, Mbak Yuli dan Bu Tati, kami persilakan untuk bisa meninggalkan Zoom meeting ini, karena sudah menunggu peserta berikutnya untuk presentasi. Oke, terima kasih. Salam sehat. Ya, sehat selalu. Oke, salam sehat Bu. Ya, semangat ya, semangat ya. Semangat Pak. Oke. Habis ini Mbak Adin. Ya, Oke. Pak. Oh ya, langsung ya. Berarti Ini nanti nunggu mentornya join dulu. ya, co-hostnya berarti yang urutan berikut ya. Tidak, Pak. Jadi nanti sampai urutan kelima saya co-hostnya. Oh, tak pikir upload ya. Ini berarti jadi co-host terus sampai urutan 5 ya. Iya, betul. Ini Jakarta WFH semua, Pak? Ya, monggo. WFH semua, Pak, tapi sebagian masuk karena ada pengerjaan kantor sama RAB diminta sama laporan. Jadi prinsip gitu, ya. WFH 100%, tapi beberapa diminta masuk sama pimpinannya. Tapi nggak lapor ke Pak Menteri, Pak. Menteri tahunya tuh 100% Pak kantor. Karena pandemi perkantorannya ini tinggi, Pak. Ya. Pasti ke kantor pasti kena. Itu udah rumus di Jakarta, Pak. Bahaya sekali itu. Ya. Repot, Pak. Jogja juga ya. Jogja sama, Pak. Jogja, Madiun, Kudus, Semarang. Waduh, berat juga ya. Naiknya tinggi 90%. Ya, diperpanjang Pak sampai tanggal 25. Ya, sampai tanggal 25. Dan di Indonesia ini terbesar di dunia nomor 2, Pak. Setelah India. Setelah India ya. 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 Jadi saya kemarin ketemu sama perawat ya, peserta juga itu, dia cerita sebetulnya kalau perawat itu mereka lebih banyak kenanya bukan di rumah sakit tapi di luar. Ya, karena udah pakai APD, Pak, kalau di rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit kan ketat dia pakai APD lengkap, ketika keluar lengah dia. Ketika keluar makan bareng sama temennya lengah kan? Iya.